Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam kuliah meteorologi. Kali ini kita coba membahas apa yang menyebabkan musibah banjir di Provinsi Aceh pada bulan Mei tahun 2020. Pada kuliah kita sebelumnya, saya telah memaparkan bahwa terjadi perubahan akibat perubahan di permukaan. Dalam hal ini telah terjadi alih fungsi lahan di permukaan, ya, di mana kita perhatikan beberapa wilayah minim vegetasi, ya. Kemudian di wilayah tengah Aceh, di daerah pegunungan, terjadi pembalakan liar, illegal logging, penebangan hutan tanpa dibarengi dengan upaya konservasi. Akibatnya hutan terus berkurang, ya. Luasan hutan terus berkurang, ya. Hutan menjadi gundul. Akibatnya ketika turun hujan dengan jumlah yang besar, ya, hujan yang sangat lebat, ya, hujan ekstrim, tidak ada yang dapat mengikat air sebelum turun ke wilayah yang lebih rendah, ya. Sehingga beberapa wilayah di Provinsi Aceh mengalami musibah banjir, terutama di wilayah-wilayah yang berada di dataran rendah. Nah, demikian, ya. Jadi, kenapa timbul hujan lebat, hujan ekstrim? Ini akibat, ya, di permukaan telah mengalami alih fungsi lahan, ya. Jadi jika kita perhatikan, ya, alih fungsi lahan di permukaan, ya, menimbulkan cuaca yang panas, ya. Sebagaimana di rumah kita, katakanlah, jika rumah kita minim vegetasi, ya, kita akan merasakan udara yang lebih panas, ya, karena tidak ada vegetasi, ya. Dengan adanya vegetasi, ya, rumah kita menjadi terlindung. Kemudian kita merasakan udara yang segar, ya, dari pepohonan, dari daun-daun yang melepas oksigen. Nah, ketika pepohonan berkurang, yang kita rasakan adalah udara panas, ya. Nah, karena alih fungsi lahan di permukaan, ya, itu mengakibatkan, ya, ketika udara menjadi labil, ya, tekanan rendah di permukaan itu seperti magnet. Kalau kita perhatikan di sini, ya, udara-udara di sekitarnya bergerak menuju tekanan yang lebih rendah, ya. Dan ketika udara labil, ya, atau udara atau atmosfer tidak stabil, ya, itu terus mendorong, ya, uap air yang telah berkondensasi membentuk awan ke atas, ya, secara vertikal. Kemudian udara-udara di sekitarnya atau awan-awan yang terbentuk di sekitar daerah bertekanan rendah akan bergabung, ya, dan membentuk awan cumulonimbus yang tinggi menjulang hingga ke lapisan stratosfer, ya. Kemudian tentu saja, ya, selanjutnya adalah hujan disertai angin kencang turun di wilayah bertekanan rendah. Kenapa timbul tekanan rendah? Karena suhu di permukaan panas, ya. Inilah, ya, mengapa, ya,
kita terkadang inilah mengapa terkadang kita mengalami hujan yang sangat lebat, karena boleh jadi ya di suatu wilayah telah mengalami perubahan-perubahan dalam hal ini perubahan di permukaan akibat alih fungsi lahan ya. Nah, akibat terjadi transformasi lanskap ya, kemudian menimbulkan perubahan ya, inilah mengapa ya muson ya, di mana sirkulasi angin yang berubah setiap 6 bulan ya, itu kembali menguat ya. Kalau kita perhatikan di sini dengan tekanan rendah yang berada di daratan Aceh ya, udara ya, akan bergerak menuju ke daerah bertekanan rendah low ya. Akibatnya muson Asia kembali menguat pada bulan April kemarin ya. Pada bulan April tahun ini di minggu kedua, minggu ketiga hingga minggu keempat di bulan April, dan puncaknya pada awal Mei ya, tahun 2020, di mana kita menemukan atau mendapatkan berita musibah banjir terjadi hampir di seluruh wilayah Aceh. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dari suhu muka laut ya, kita juga memperoleh anomali suhu muka laut pada bulan Maret dan April ya, itu meningkat ya. Kalau kita perhatikan di sini suhu muka laut di sekitar perairan Aceh ya, itu berkisar 1 hingga 1,5 derajat ya, dari rata-rata 27,5 derajat Celcius. Nah, jadi ketika suhu panas ya, penguapan juga tinggi ya, akibatnya ya, awan yang terbentuk juga besar ya. Dalam hal ini awan cumulonimbus atau awan CB ya. Ketika awan CB terbentuk ya, kita akan merasakan udara gerah ya. Udara menjadi lembab di permukaan. Akibat apa? Akibat pelepasan panas laten ketika uap air berubah wujud menjadi air dalam sebuah proses yang disebut dengan kondensasi. Nah, itu ya. Jadi kalau kita perhatikan ya, akibat alih fungsi lahan di permukaan, akibat transformasi lanskap di permukaan, ya, itu mengakibatkan perubahan kondisi dari biasanya, sehingga muson ya, atau sirkulasi monsun itu kembali menguat ya, dan puncaknya pada awal Mei tahun 2020. Hal ini juga dibarengi ya, dengan meningkatnya suhu muka laut di perairan Aceh ya, dengan anomali berkisar antara 1 hingga 1,5 derajat. Ya. Kemudian jika kita bandingkan ya, dengan kondisi anomali suhu muka laut pada tahun 2015 hingga tahun 2019 ya, di mana disebutkan bahwa ya, pada periode ini itu anomali suhu muka laut mencapai 1,1 derajat Celcius. Ya. Jadi jika kita bandingkan dengan hanya pada bulan Maret dan April, ya, di mana nilainya berkisar antara 1 hingga 1,5 derajat Celcius, itu ya mendekati ya rata-rata anomali suhu muka laut ya, dalam rentang 2015 hingga 2019. Nah, itu hanya terjadi dalam 1 bulan ya. Nah, jika kita dapati ya pada periode 2015 hingga 2019 itu disebutkan suhu muka laut terpanas dengan anomali 1,1 derajat Celcius ya. Dan ingat ya, di mana kita memiliki yang namanya kapasitas panas, di mana laut ya menyerap panas hingga kedalaman tertentu kemudian dilepas, dan itu membutuhkan waktu atau disebut dengan lag atau perlambatan 2 hingga 3 bulan, sehingga puncaknya akan berada pada April Mei. Inilah mengapa suhu muka laut pada April ya Mei
dimulai dari bulan Maret 2020 itu menghangat ya dengan kisaran 1 hingga 1,5 derajat Celcius. Kemudian juga seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya ya, suhu panas di permukaan akibat alih fungsi lahan dan deforestasi. Kemudian kita perhatikan di sini ya, apa yang menimbulkan musibah banjir ya, kebanyakan kita peroleh atau kita baca ya, musibah banjir itu di pantai utara hingga timur wilayah Aceh. Nah, kalau kita perhatikan ya, di pantai utara hingga timur wilayah Aceh itu ada yang namanya badai Sumatera. Nah, apa ini badai Sumatera? Jadi badai Sumatera itu ya berada di bahagian utara Selat Malaka. Ya. Jadi ini adalah konvergensi angin darat. Ya. Nah, ini disebut dengan badai Sumatera. Kenapa konvergensi angin darat menimbulkan badai? Ya, yang berlokasi di utara Selat Malaka atau disebut dengan badai Sumatera. Jadi prosesnya ya pada malam hari ya itu berlangsung angin darat. Jadi daratan menjadi dingin, ya, lautan menjadi hangat. Akibatnya timbul perbedaan tekanan. Ya. Suhu di darat yang dingin itu menciptakan tekanan tinggi, suhu yang hangat di lautan menciptakan tekanan rendah. Akibatnya udara bergerak dari tekanan tinggi menuju ke tekanan rendah. Karena pada malam hari ya, tekanan di darat ya, karena suhunya dingin ya, adalah tinggi, ya. Sementara di laut ya panas dilepas. Akibatnya suhu di laut hangat pada malam hari. Ya, ini menimbulkan tekanan rendah. Itulah mengapa kemudian angin darat berhembus. Ya, jadi yang disebut dengan angin darat adalah angin yang bertiup dari darat menuju laut. Namun di siang hari, ya, dengan daratan yang menjadi lebih cepat panas akan menciptakan tekanan rendah. Sebaliknya di laut, ya, di siang hari adalah dingin, menciptakan tekanan tinggi. Akibatnya udara bergerak dari tekanan tinggi menuju tekanan rendah. Nah, disitulah ya berhembus angin laut pada siang hari. Nah, pada malam hari berhembus angin darat akibat perbedaan tekanan di mana suhu di darat menjadi lebih cepat dingin dibandingkan dengan suhu di laut. Ini yang saya sebut tadi sebagai kapasitas panas. Jadi kenapa ya, suhu di laut pada siang hari itu dingin? Karena lautan ya menyerap panas terlebih dahulu hingga kedalaman tertentu untuk kemudian dilepas pada malam hari. Inilah mengapa suhu di laut pada malam hari adalah hangat, ya, berbeda dengan suhu di daratan yang menjadi cepat dingin. Akibatnya timbul perbedaan tekanan. Nah, jadi tekanan lebih rendah itu berada di lautan. Dalam hal ini adalah berada di Selat Malaka. Nah, Selat Malaka ini diapit oleh dua semenanjung, ya. Ada Pulau Sumatera ya, di bagian barat, ada semenanjung Malaysia di bagian timur. Nah, semenanjung Malaysia juga berhembus angin darat pada malam hari, di mana suhu di semenanjung Malaysia atau di daratan Malaysia itu menjadi dingin dibandingkan dengan suhu di laut. Akibatnya tercipta perbedaan tekanan, di mana di daratan karena suhunya dingin menciptakan tekanan tinggi, ya di laut yang hangat, ya Selat Malaka menciptakan tekanan rendah. Akibatnya udara bertiup dari tekanan tinggi ke tekanan rendah dari semenanjung Malaysia menuju ke Malaysia, dan terjadi konvergensi atau pertemuan angin darat yang berhembus dari Pulau Sumatera, dalam hal ini pantai utara hingga pantai timur Aceh, ya, dengan ya, angin darat yang berhembus dari semenanjung Malaysia. Nah, inilah mengapa kita ya mengalami hujan pada pagi hari
di pantai utara dan timur Aceh. Nah, itu ya. Akibat apa? Akibat konvergensi angin darat. Dan fenomena ini disebut dengan badai Sumatera yang terjadi di utara Selat Malaka. Dalam hal ini di lepas pantai utara dan timur Provinsi Aceh. Nah, seperti itu ya. Di Selat Malaka ya, itu berlangsung badai Sumatera. Karena badai Sumatera ya, kita perhatikan di sini ya, dengan tekanan yang lebih rendah di permukaan akibat alih fungsi lahan dan deforestasi besar-besaran di Provinsi Aceh ya. Jadi badai Sumatera ini ya, akibat konvergensi angin darat ya, itu tertarik menuju pantai utara dan timur Aceh. Nah, karena apa? Karena tekanannya lebih rendah. Kenapa tekanan lebih rendah? Karena suhu di permukaan panas. Kenapa suhu di permukaan panas? Karena terjadi alih fungsi lahan di permukaan. Di bagian tengah Aceh mengalami deforestasi. Akibatnya, ya, hujan turun pada pagi hari di pantai timur dan utara Aceh. Kalau kita perhatikan di sini dari Sigli, Loksmawe hingga ke Langsa akibat konvergensi angin darat ya, yang menimbulkan badai yang disebut badai Sumatera di utara Selat Malaka ya. Jadi ini ditimbulkan oleh konvergensi angin darat ya. Jadi badai ini ditimbulkan oleh konvergensi angin darat. Artinya pertemuan angin darat yang bertiup ya, dari semenanjung Malaysia dan juga dari Pulau Sumatera ya, bahagian utara, tepatnya ya di pantai utara dan timur Aceh. Inilah mengapa kita ya mengalami hujan pada pagi hari di pantai timur dan utara Aceh. Dan hujannya dapat menjadi sangat lebat atau dikategorikan ekstrim jika tekanan di daratan menjadi lebih rendah akibat suhu yang panas di permukaan atau akibat alih fungsi lahan di permukaan secara besar-besaran. Demikian juga ya, di bagian tengah Aceh mengalami deforestasi. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, ini klimatologi angin pada ketinggian 850 milibar ya, pada awal Mei atau dasarian pertama di bulan Mei. Satu dasarian adalah 10 hari ya. Jadi kalau kita perhatikan ya, klimatologi angin pada ketinggian 850 milibar itu bertiup ya, dari barat daya menuju ke timur laut ya. Ini secara klimatologis ya, lewat pengamatan jangka panjang selama kurang lebih 30 tahun. Namun yang terjadi pada dasarian pertama atau awal bulan Mei tahun 2020, angin pada ketinggian 800 milibar ya, itu berubah arah ya. Jadi terjadi anomali siklonik ya, di mana konvergensi kembali menguat. Nah, ini ya. Konvergensi kembali menguat ya. Di mana timbul anomali siklonik. Jadi kalau kita perhatikan di sini secara klimatologi ya, angin bertiup dari barat menuju timur laut atau disebut dengan angin baratan ya, secara klimatologis. Namun jika kita bandingkan ya, pada ya, awal dasarian di bulan Mei, ya, dasarian pertama di bulan Mei pada tahun 2020 ya, itu terjadi anomali siklonik ya, di mana ya, arah angin berubah 180 derajat ya, yang tadinya bertiup dari barat daya menuju timur laut, kali ini ya, bertiup dari timur laut menuju ke barat daya. Nah, akibatnya ya seperti yang saya sebutkan sebelumnya, itu muson ya, kembali menguat ya. Dalam hal ini konvergensi menguat
Nah, jadi jika kita bandingkan ya klimatologis dengan angin pada saat itu di awal Mei atau dasarian pertama di bulan Mei tahun 2020 ya, itu terjadi pembalikan arah angin ya. Jika secara klimatologis atau normalnya bertiup dari barat daya menuju timur laut ya. Namun yang terjadi pada awal Mei 2020 ya, dasarian pertama di bulan Mei 2020 angin berubah arah, bertiup dari timur laut menuju ke barat daya. Ini yang disebut dengan anomali siklonik ya. Kalau kita perhatikan ini menimbulkan pusaran ya, atau siklonik ya, di mana ya, kita indikasikan konvergensi itu menguat dengan timbulnya siklonik di utara Aceh atau di lepas pantai utara provinsi Aceh ya. Nah, jika kita perhatikan ya, ini anomali outgoing long wave radiations pada awal Mei tahun 2020 ya. Jadi dari data OLR ini ya, bisa kita indikasikan pembentukan awan konvektif ya. Jika nilainya positif, yaitu menandakan awan konvektif yang terbentuk adalah besar ya. Sementara jika nilainya negatif ya, itu tidak terbentuk awan konvektif. Jadi jika kita perhatikan ya, nilainya adalah itu mencapai 5, 10, 20 hingga 40 watt per meter persegi ya. Kita temukan di Aceh ya, lepas pantai utara Aceh juga ya. Ini mengindikasikan ya bahwa pada awal Mei 2020 atau dasarian pertama di bulan Mei pada tahun 2020 itu wilayah Aceh ya, ditutupi oleh awan-awan konvektif atau awan-awan hujan ya, yang selanjutnya menimbulkan hujan dengan kategori ekstrim di permukaan. Ya, jika kita perhatikan di sini nilainya itu mencapai 40 hingga 50 watt per meter persegi ya. Jadi jika kita perhatikan ya, terjadi ya anomali atau penyimpangan dari outgoing long wave radiations atau radiasi panjang yang keluar ya. Artinya yang lepas ke angkasa ya pada awal Mei tahun 2020 atau dasarian pertama di bulan Mei tahun 2020. Dan dari data OLR kita dapat ya, mengetahui ya pembentukan awan-awan konvektif di sebuah wilayah, dalam hal ini di Aceh, di mana jika nilainya itu positif ya berarti terbentuk awan konvektif di sana. Jika nilainya bernilai cukup tinggi ya berarti ya terbentuk awan konvektif ya, yang besar dan tinggi ya, di sebuah wilayah. Jika kita perhatikan di sini ya, awan konvektif yang terbentuk di wilayah Aceh atau yang menutupi wilayah Aceh itu memiliki energi ya. Jadi ini watt per meter persegi ya, satuan dari energi dari OLR atau radiasi panjang, radiasi gelombang panjang yang keluar atau yang lepas ke angkasa ya. Itu bernilai hampir mencapai 40 hingga 50 watt per meter persegi. Artinya awan konvektif yang menutupi wilayah Aceh itu besar, ya, berdiameter besar dan tinggi. Ya. Sebagaimana awan cumulonimbus. Jadi awan cumulonimbus juga disebut awan konvektif yang menimbulkan hujan di permukaan. Ya. Jika nilainya besar, ya, jadi jika nilai OLR ini besar, ya, ini mengindikasikan bahwa awan konvektif yang terbentuk ya, adalah berdiameter besar dan tinggi. Ya. Akibatnya di permukaan turun hujan sangat lebat, bahkan disebut ekstrim ya, jika nilai OLR-nya ini adalah besar. Demikian ya. Nah, ini adalah citra satelit inframerah ya. Nah, perhatikan di sini ya.
Yang berwarna putih ini adalah suhu di dalam awan dan bernilai sangat rendah sekali, artinya sangat dingin sekali ya. Jadi semakin dingin suhu di dalam awan, ya, kemudian terbentuk bulatan-bulatan, ya, kumpulan bulatan-bulatan seperti ini mengindikasikan bahwa ya, wilayah yang tertutup oleh ya, citra satelit inframerah dengan suhu di dalam awan yang sangat rendah itu mengalami bencana hidrometeorologi. Jadi bencana hidrometeorologi itu dapat berupa hujan lebat, angin kencang, bahkan terkadang disertai dengan puting beliung dan petir. Ya. Jadi kumpulan-kumpulan awan konvektif seperti ini ya, disebut dengan mesoscale konvektif storm ya, atau badai konvektif berskala meso ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan data OLR ini cocok ya, di mana data OLR ya, menunjukkan nilai yang cukup tinggi ya, di mana kita perhatikan dari data OLR ya, wilayah Aceh itu tertutupi oleh awan-awan konvektif, dan jika kita perhatikan dari citra satelit inframerah ya, kita akan memperoleh ya, informasi yang sama ya. Jadi jika kita perhatikan di sini anomalinya itu nilainya cukup tinggi ya. Dan jika kita overlay dengan data dari citra satelit inframerah ya, terlihat ya, ada awan-awan konvektif yang menutupi wilayah provinsi Aceh. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, apakah angin atau OLR atau radiasi gelombang panjang yang lepas ke angkasa ya, itu terindikasi anomali. Nah, dalam hal ini ya, kita dapat menyebut telah terjadi perubahan iklim. Nah, jadi jika terindikasi anomali, bahkan ya, anomalinya itu bernilai cukup besar ya, sampai membalikkan arah angin. Jika kita perhatikan di sini secara klimatologis, angin bertiup dari barat daya menuju timur laut. Namun yang terjadi pada 1 hingga 10 Mei 2010, angin malah bertiup dari timur laut menuju barat daya ya, dalam bentuk siklonik atau pusaran ya. Nah, ini. Jadi ya, terindikasi ya, anomali. Jadi terindikasi perubahan. Dalam hal ini perubahan dari kondisi klimatologis atau kita sebut juga dengan perubahan iklim. Demikian juga dengan OLR, di mana kita temukan ya, anomali dengan nilai yang cukup besar. Jadi kita kembali ya, mengindikasikan telah terjadi perubahan dalam hal ini, perubahan secara klimatologis yang selanjutnya kita sebut dengan perubahan iklim. Demikian ya. Kemudian jika kita perhatikan ya, variabilitas iklim ya. Jadi variabilitas iklim ini adalah siklus antar tahunan ya. Variabilitas iklim adalah siklus antar tahunan. Dalam hal ini boleh jadi berupa ENSO atau El Nino Enshortened Oscillation atau Indian Ocean Dipole ya, yang terjadi di Samudra Hindia, sementara El Nino terjadi di Samudra Pasifik. Nah, jika kita perhatikan yang pertama El Nino ya. Di sini diberikan informasi prediksi El Nino ya, yang dikeluarkan oleh BMKG ya. Jadi jika nilai anomali suhu muka laut ya, bernilai negatif, maka terindikasi La Niña. Sementara jika anomali suhu muka laut bernilai positif, terjadi El Nino. Nah, El Nino dan La Niña ini sendiri ya dibagi menjadi 3 klasifikasi ya. Jadi jika nilainya berkisar antara 0,5 hingga 1 derajat Celcius, ini disebut dengan El Nino lemah. Ya. Sementara jika nilainya 1 hingga 2 derajat ya,
ini disebut dengan El Nino moderat. Sementara jika nilainya di atas 2 derajat Celcius, ya, anomali suhu muka laut di Pasifik, ya, itu bernilai di atas 2 derajat Celcius, maka disebut El Nino kuat. Nah, ketika El Nino kuat, itu terjadi pengurangan konveksi di Indonesia. Artinya terjadi pengurangan curah hujan di Indonesia. Dan ketika El Nino, ya, kita mengalami musibah kekeringan. Jika masuk dalam kategori El Nino kuat, di mana pada El Nino kuat, ya, konveksi berkurang di Indonesia. Artinya awan-awan hujan tidak tumbuh sebagaimana, ya, dalam kondisi normal atau La Nina. Akibatnya kita akan merasakan kekeringan di permukaan. Ya. Sebaliknya, ya, untuk La Nina, di sini juga ada 3 kategori, lemah, moderat, dan kuat. Jika La Nina kuat, ya, yang terlihat dari anomali SST atau anomali suhu muka laut di Pasifik, ya, di mana nilainya terus berkurang, ya, di bawah -2, ya, -2 derajat, itu dikategorikan sebagai La Nina kuat. Ya. Nah, dalam fase La Nina kuat ini terjadi peningkatan konveksi di Indonesia. Artinya terjadi peningkatan curah hujan di Indonesia. Nah, ketika curah hujan bertambah, ya, itu boleh jadi dengan alih fungsi lahan di permukaan, ya, transformasi lanskap di permukaan, ya, kita akan kembali mengalami musibah banjir. Nah, jika kita perhatikan, ya, pada bulan November, ya, dimulai dari Oktober, dimulai dari September, Oktober, November, itu sudah, ya, terbentuk, ya, anomali suhu muka laut yang dingin di Pasifik. Nah, namun, ya, di wilayah Indonesia kalau kita perhatikan, ya, di perairan Indonesia ini suhu muka laut adalah hangat. Ya. Akibatnya ketika suhu muka laut hangat, ya, itu akan terjadi peningkatan konveksi di Indonesia. Ya. Jadi suhu muka laut itu terkait dengan penguapan yang tinggi, ya. Kemudian bentuk awan cumulonimbus dan selanjutnya hujan turun di permukaan. Jika suhu muka lautnya menjadi sangat panas, ya, laju penguapan juga menjadi sangat tinggi. Akibatnya awan cumulonimbus yang terbentuk, ya, karena udara tidak stabil terus tumbuh hingga menjulang ke lapisan stratosfer dan akan mengakibatkan hujan dengan kategori sangat lebat turun di permukaan. Nah, inilah ketika La Nina, ya, dalam fase yang sangat kuat, ya, di mana nilai anomali suhu muka laut di Pasifik itu sangat dingin, ya, di wilayah Indonesia akan terjadi peningkatan awan-awan hujan. Dan jika di permukaan, ya, telah terjadi transformasi lanskap secara besar-besaran, maka akan mengalami musibah banjir jika La Nina dalam fase kuat. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ya, pada bulan November, ya, jadi ini adalah prediksi yang dikeluarkan oleh BMKG, ya, pada bulan November itu diprediksi kita akan mengalami La Nina moderat. Nah, kendati berkategori moderat, ya, namun tetap saja, ya, kita akan mengalami peningkatan konveksi di Indonesia, ya, yang diakibatkan oleh memanasnya suhu di laut. Karena suhu di laut panas, ya, akibatnya laju penguapan juga tinggi. Nah, uap-uap air akan banyak di udara. Akibatnya udara menjadi basah dan kemudian membentuk awan-awan cumulonimbus karena udara menjadi tidak stabil. Kemudian, ya, setelah awan cumulonimbus tumbuh dan
selanjutnya hujan turun di permukaan. Jadi kalau kita perhatikan ya, dalam kondisi La Nina, di mana di Pasifik ya, atau di Pasifik bagian timur ya, itu ya terjadi anomali suhu muka laut yang dingin. Namun sebaliknya di wilayah Indonesia kita akan mengalami anomali suhu muka laut yang hangat. Jadi kalau kita perhatikan ini nilainya, legendanya. Jadi dingin itu berwarna biru, sementara jika hangat itu berwarna coklat hingga merah. Nah, kita perhatikan di sini ya. Jadi bulan Oktober, kemudian November, ya, wilayah Indonesia ya, akan mengalami anomali suhu muka laut yang hangat. Ya. Akibatnya karena suhu muka laut hangat, ya, laju penguapan menjadi tinggi dan hujan dengan kategori lebat akan turun di Indonesia pada bulan November pada fase La Nina moderat. Jadi ini ya prediksi dari BMKG di mana akan diinformasikan bahwa pada bulan November, demikian juga Desember, kita akan mengalami La Nina fase moderat, ya. Dan curah hujan di Indonesia akan mengalami peningkatan dari kondisi normal. Nah, ini ya. Jika kita perhatikan, ya, perairan selatan Jawa, kemudian di timur Indonesia, ya, suhu muka lautnya menghangat. Sebaliknya, di Pasifik hingga Pasifik Timur, itu suhu muka lautnya mendingin. Nah, ini ya, fenomena La Nina. Ya. Kalau El Nino sebaliknya, ya, suhu muka laut di Pasifik, ya, kemudian di Pasifik Timur itu menghangat, namun di wilayah Indonesia ya, suhu muka lautnya mendingin. Karena dingin, ya, itu tidak ada penguapan atau terjadi pengurangan konveksi di perairan Indonesia. Karena berkurangnya penguapan, ya, jadi awan-awan cumulonimbus atau awan-awan konvektif atau awan-awan hujan tidak tumbuh. Ya. Akibatnya pada kondisi El Nino kita akan mengalami musibah kekeringan, bahkan terjadi kebakaran hutan di mana-mana. Nah, pada kondisi La Nina, ya, itu suhu muka laut di perairan Indonesia ya, adalah hangat. Sementara pada kondisi El Nino, suhu muka laut di perairan Indonesia adalah dingin. Nah, itu ya. Jadi dua kondisi yang berbeda dan ini disebut dengan variabilitas iklim. Jadi siklus antar tahunan yang terjadi dalam kurun waktu 2 hingga 5 tahun sekali. Nah, ini ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini dari bulan September hingga November ya terjadi anomali suhu ya. Di mana di Pasifik tengah hingga timur itu anomali suhu muka laut yang mendingin, sementara di perairan Indonesia itu anomali suhu muka lautnya menghangat ya. Nah, ini terjadi perubahan. Kemudian ada juga fenomena yang disebut dengan Indian Ocean Dipole ya. Jadi ada positif ya, IOD positif dan juga IOD negatif. Ya, sama halnya seperti El Nino dan La Nina. Ya. Jadi jika IOD negatif itu terjadi peningkatan konveksi di Indonesia, di mana ya, suhu muka laut di Samudra Hindia itu mendingin. Sementara jika terjadi IOD positif, itu suhu muka laut di Samudra Hindia menghangat, ya, sehingga terjadi pengurangan konveksi di Indonesia dan terjadi musim kering yang berkepanjangan di Indonesia, dalam hal ini di wilayah barat hingga Pulau Jawa. Ya. Jadi jika kita perhatikan di sini El Nino ya, berlangsung di Pasifik, sementara IOD ya, atau IOD ya, berlangsung di Samudra Hindia. Nah, daerah-daerah yang terdampak ya untuk wilayah Indonesia jika
El Nino dan La Nina itu berada di bahagian tengah hingga timur Indonesia, sementara jika terjadi IOD, wilayah yang terdampak adalah bahagian barat hingga tengah Indonesia. Ya, jika terjadi IOD, ya, wilayah Aceh itu akan sangat terdampak, ya. Apakah jika terjadi IOD positif atau IOD negatif, maka ya, curah hujan turut mengalami perubahan, musim hujan turut mengalami perubahan. Jika terjadi IOD negatif, ya, musim hujan menjadi bertambah panjang di Provinsi Aceh. Sementara jika terjadi IOD positif, ya, terjadi musim hujan yang singkat di Provinsi Aceh, karena Provinsi Aceh berbatasan langsung di bagian barat dengan Samudra Hindia. Jadi untuk menghitung Indian Ocean Dipole, ya, kita harus menghitung suhu muka laut rata-rata, ya, di bahagian Afrika, ya, di timur Afrika, kemudian suhu muka laut rata-rata di selatan Pulau Sumatera yang meliputi wilayah Jawa. Jadi jika kita rata-ratakan, maka kita akan memperoleh anomali yang disebut dengan Indian Ocean Dipole. Jadi anomali suhu muka laut yang berbeda antara bahagian barat dengan bahagian timur Samudra Hindia. Demikian juga untuk menghitung anomali El Nino dan La Nina di Pasifik. Ya. Jadi kita menghitung rata-rata, ya, dari suhu muka laut di bahagian barat Pasifik dengan suhu muka laut di bahagian barat, suhu muka laut di bahagian timur Pasifik. Nah, jika nilainya menunjukkan penyimpangan, ya, atau disebut dengan anomali, ya, ada suatu masa di mana anomalinya bernilai positif, ada suatu masa atau suatu waktu di mana anomalinya bernilai negatif. Inilah disebut dengan periode El Nino dan juga La Nina. Nah, jadi demikian, ya. Kenapa disebut Indian Ocean Dipole? Jadi ada dua kutub, ya, dipole, ya, yang dikalkulasi nilai suhu muka lautnya antara bahagian barat dan timur Samudra Hindia. Ya. Dan jika memiliki anomali positif, maka disebut dengan IOD positif atau dipole mode positif. Jika memiliki anomali bernilai negatif atau suhu muka lautnya setelah dirata-ratakan, ya, bernilai negatif atau sangat dingin, maka disebut dengan DM negatif. Di mana, ya, jika DM negatif, maka di Indonesia akan mengalami, ya, peningkatan curah hujan, terutama di bagian barat dan tengah Indonesia. Nah, ini. Jadi indikator dari El Nino, ya, ini dilihat dari anomali suhu muka laut di Pasifik, ya, lewat sebuah indeks yang disebut dengan Nino 34, ya, di Pasifik Tengah. Nah, ini, ya. Nah, di sini, ya, disebutkan September, Oktober, November terindikasi La Nina, sementara IOD-nya negatif. Nah, jadi ini berbarengan, ya, La Nina dan juga dipole mode negatif, ya. Jadi di hampir seluruh wilayah Indonesia dari timur, tengah hingga barat itu mengalami peningkatan curah hujan, ya. Di mana di wilayah timur dan tengah mengalami kondisi La Nina, ya, pada periode September, Oktober, November, dan di bahagian barat dan tengah Indonesia itu mengalami dipole mode negatif yang juga, ya, berkontribusi terhadap peningkatan curah hujan di Indonesia, terutama di bahagian barat dan tengah. Inilah mengapa, ya, di Aceh, ya, sebagai contoh, ya, kita mengalami, ya, musim hujan dengan curah hujan yang cukup tinggi dalam beberapa hari terakhir. Ya. Nah, ini karena ada indikasi, ya, terbentuk
dipole mode negatif, di mana jika dipole mode negatif terbentuk, maka ya, wilayah-wilayah yang terdampak seperti di bagian barat dan tengah Indonesia akan mengalami peningkatan curah hujan. Nah, jadi jika La Nina dan IOD negatif ya, terbentuk secara bersamaan, ya, maka musim hujan menjadi maju. Inilah mengapa kita di Aceh ya, dari September hingga November, bahkan akan berlangsung hingga Desember, ya, kita ya, mengalami hujan ya, dengan intensitas yang cukup tinggi, ya, dengan jumlah curah hujan yang cukup besar. Ya. Jadi dimulai dari September, Oktober, dan November. Jika biasanya ya, atau ya, secara klimatologis ya, musim hujan di Aceh ya, berlangsung dari bulan November hingga Desember, ya, puncaknya di bulan November. Jika ya, terjadi dipole mode negatif ya, berbarengan dengan kondisi La Nina ya, itu akan mengakibatkan musim hujan ya, tiba lebih awal. Ini yang disebut dengan musim hujan maju. Ya. Nah ini, jadi dari bulan September hujan telah turun di wilayah-wilayah, contohnya Aceh. Ya. Demikian juga mungkin di Sumatera Utara, hujan telah turun di sana dimulai dari bulan September, Oktober, November hingga Desember. Nah, ini yang disebut dengan jika La Nina kemudian IOD negatif muncul secara bersamaan, maka bisa dipastikan musim hujan di Indonesia menjadi lebih awal atau musim hujan maju. Ya. Kemudian, ya, nah, jika terjadi perubahan iklim, ya, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, kita melihat anomali-anomali. Ada anomali angin, ada anomali radiasi gelombang panjang lepas ke angkasa, ya, di mana terjadi penyimpangan-penyimpangan dari kondisi normal, dari kondisi klimatologis, ya, maka fenomena seperti El Nino, La Nina, dan Indian Ocean Dipole akan lebih sering terjadi. Nah, ini jika iklim mengalami perubahan, dan ini harus kita lakukan mitigasi. Nah, bagaimana mitigasi yang akan kita lakukan? Nantikan pada video selanjutnya. Demikian saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.